Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Arif selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Kepailitan kelas 4A. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk nilai ujian akhir semester. Berikut adalah 6 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan permohonan PKPU dalam permohonan kepailitan. Jawabannya, pailit adalah sebuah proses di mana seorang debitur memiliki kesulitan untuk membayar utangnya, lalu dinyatakan pailit dalam pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga, karena debitur dianggap tidak dapat membayar utangnya. Yang dimaksud dengan PKPU adalah suatu proses di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Dilanjutkan pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU? Dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya seperti BANI atau lembaga lain? Nah, jawabannya, perdamaian dalam PKPU yaitu menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara umum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Para pihak dapat menggugat perdamaian PKPU karena berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Nah, jika kita melihat dalam kata upaya hukum apapun berarti merujuk ke upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan? Nah, jawabannya, putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri. Jadi, kurator tidak dapat melakukan eksekusi atas harta debitor yang berada di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Namun, apabila kreditor mengetahui tentang keberadaan aset debitor di luar negeri dan melakukan kesepakatan pembayaran utang debitor melalui aset debitor yang berada di luar negeri setelah putusan pailit dijatuhkan, maka kreditor tersebut wajib untuk mengganti apa yang didapat kepada harta pailit. Nah, pertanyaan selanjutnya, 4. Apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta warisan? Nah, jawabannya, jika para ahli waris menerima warisan secara murni, maka para ahli waris harus membayar semua utang pewaris. Nah, masing-masing ahli waris harus membayar utang tersebut sebesar bagian warisan yang ia terima. Jika menerima setengah bagian warisan, maka ia harus membayar setengah bagian utang pewaris. Sedangkan jika para ahli waris menerima dengan hak istimewa untuk diadakan perhitungan dan pasifa warisan, para ahli waris tersebut hanya perlu membayar utang pewaris sebesar jumlah warisan yang diterimanya. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi? Nah, jawabannya, insolvensi adalah istilah yang kerap dikaitkan dengan istilah pailit. Pasalnya, kedua istilah tersebut jika dilihat memang memiliki kemiripan, namun sebenarnya ada perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Pailit adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan yang bertindak sebagai debitur dinyatakan bangkrut. Nah, akibat tidak mampu membayar hutang kepada kreditur, sedangkan perusahaan dinyatakan mengalami insolvensi apabila berada dalam kondisi tidak bisa membayar utangnya pada kreditur. Definisi insolvensi tertera dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, di mana di situ tertulis yang dimaksud insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Singkatnya, seorang atau sebuah perusahaan dinyatakan berada dalam kondisi insolven
apabila tidak dapat melunasi hutang kepada pihak-pihak yang menjadi krediturnya, bukan hanya satu kreditur, namun semua kreditur sebagai pemberi pinjaman. Lebih jelasnya, yang disebut dengan insolvensi adalah debitur gagal untuk dapat membayar utang-utang yang dibebankan kepadanya. Debitur memiliki nilai utang yang lebih besar daripada seluruh aset atau kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan homologasi adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan, departemen pemerintah, atau badan akademik profesional adalah atas suatu tindakan. Di Indonesia, homologasi yang diatur dalam undang-undang berarti pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur konkuren untuk mengakhiri kepailitan atau pailit. Dampak atas kelalaian dalam pemenuhan putusan homologasi adalah perusahaan tersebut harus dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU Kepailitan. Nah, pertanyaan terakhir, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Nah, untuk tugas paper saya sendiri mengambil judul dari mediasi dari kepailitan. Nah, kesimpulan yang saya tulis adalah bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya adalah persengketaan dalam pembagian harta pailit oleh kurator sebagai organ yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit debitur kepada para kreditornya. Mediasi yang merupakan suatu proses adalah sangat bermanfaat untuk proses kepailitan tersebut, meskipun teori tentang mediasi terhadap kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum banyak digunakan dan dipahami oleh kurator. Nah, sekian jawaban-jawaban yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.